Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat merayakan ulang tahun pekabaran Injil ke-166 tahun serta melaksanakan peresmian dan pentabisan gedung gereja baru bertempat di Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Selatan pada tanggal 5 Februari 2021. Kedatangan Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu dan rombongan disambut hangat warga jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja serta panitia peresmian gedung gereja Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat Kabupaten Maibrat Provinsi Papua Barat dengan penyematan mahkota burung cendrawasih dan selanjutnya diarak menuju gedung gereja lama dengan tari-tarian penyemputan yang meriah dan tari-tarian lainnya oleh pemuda-pemudi di wilayah Ayawasi. Acara dilanjutkan dengan ibadah syukur di gedung gereja lama dipimpin oleh Pendeta Seprianus Asem yang juga menjabat sebagai wakil ketua Klasis Aifat. Di penghujung ibadah pembukaan di gereja lama juga digelar prosesi pemindahan, perlengkapan serta peralatan sakramen dari gereja lama menuju gereja baru. Prosesi pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat ditabiskan oleh Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu MTH, dan diresmikan oleh Bupati Maibrat Dr. Bernard Sagrim yang ditandai dengan penguntingan pita serta membuka selubung papan nama gereja serta melaksanakan penandatanganan prasasti peresmian gedung gereja baru oleh Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, dan Bupati Maibrat Bernard Sagrim. Prosesi peresmian dan pentabisan diawali dengan pembacaan berita acara penyerahan tanah gedung gereja Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat yang diserahkan oleh pemilik tanah kepada Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu. Dilanjutkan dengan peresmian dan pentabisan yang ditandai dengan penumpangan tangan bersama oleh sejumlah pendeta yang hadir dan pembukaan pintu utama gedung gereja oleh Ketua BPM Sinode bersama sejumlah ketua klasis dan pendeta. Prosesi selanjutnya dengan peletakan peralatan liturgi dan perlengkapan peribadatan di dalam gereja baru oleh Ketua Klasis Aifat, Pendeta Pithain Untayana, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Ketua Klasis Aifat dengan puji-pujian yang meriah dari warga jemaat. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi, Nathaniel Mariang, dalam laporannya menjelaskan bahwa pada tahun 1984 Emas Kambuaya meletakkan dasar pendirian gereja dan jemaat ini ditetapkan dengan peresmian pos pekabaran Injil selanjutnya oleh sejumlah penerus lainnya, di antaranya Yafet Manibela, Kepas Kalasuat, Silas Segeit hingga saat ini. Dirinya berharap kiranya Tuhan menambahkan umatnya dalam membentuk seluruh pertumbuhan iman yang sejati bagi jemaat di tempat ini. Seluruh umat menjadi pertumbuhan iman yang sejati bagi kami di tempat ini. Dan atas dukungan umat Katolik, yaitu Santo Petrus Ayawasi, Santo Yosef Ayawasi, maka kami boleh berdiri tegak di tempat ini untuk memberitakan kemuliaan Tuhan
yaitu sampai pada akhir zaman. Dalam laporannya, Leonardus Kore selaku Ketua Panitia Peresmian dan Pentapisan Gedung Gereja Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meresmikan dan menguduskan rumah Tuhan sebagai tempat beribadah, untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, untuk membangun dan membina pertumbuhan iman setiap umat. Dirinya berharap dengan pelaksanaan peresmian gedung gereja GKI di tengah umat Katolik Ayawasi agar ke depan jalinan persaudaraan antara umat Katolik dan umat GKI terus ditingkatkan, karena persaudaraan dalam dua jemaat ini sangat mendalam, seperti halnya dalam hidup pribadinya, yaitu memiliki seorang bapa yang adalah seorang Katolik dan ibu yang memiliki iman sebagai warga jemaat GKI, sehingga dirinya memiliki dua tanggung jawab yang sekaligus harus diemban. Tujuan kegiatan meresmikan dan menguduskan rumah Tuhan sebagai tempat beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, membangun dan membina pertumbuhan iman setiap umat. Terutama untuk hubungan jalinnya hubungan antar umat beragama, terutama dari GKI dan Katolik, perlu kita tingkatkan terus-menerus. Dalam sambutannya, Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu MTH menegaskan, patut kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini pada tanggal 5 Februari 2021 bertepatan dengan perayaan dan peringatan ulang tahun perkabaran Injil ke-166 tahun, kita dapat melaksanakan peresmian dan pentapisan gedung gereja baru Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat. Peristiwa ini dirayakan untuk mengingatkan kita juga agar kita tidak melupakan sejarah bahwa pada tanggal 5 Februari 1855 telah mendarat Kari Willem Otto dan Johann Jakob Geisler di pantai Mansinam dengan kata tabisan, yaitu dalam nama Tuhan kami menginjakan kaki di tanah ini. Hal ini untuk menyelamatkan bangsa Papua dari kegelapan dan menerima kabar baik Injil Kerajaan Allah. Pendeta Andrikus Mofu menyerukan suatu pesan dari Ishak Samuel Kinye bahwa siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur dan setia berpedoman pada Injil Kristus akan berjalan dari suatu tanda heran ke tanda heran lainnya. Jadi ketaatan pada Injil akan membawa kepada pembangunan dan kemajuan bangsa Papua dahulu, sekarang, dan masa depan. Otto dan Geisler adalah pejuang-pejuang iman, dan hingga saat ini pun di sini telah ada begitu banyak pejuang-pejuang iman dan pahlawan-pahlawan iman. Ketua Sinode GKI menyampaikan terima kasih yang besar kepada pemerintah provinsi dan Bupati Maibrat bersama seluruh anak Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan, dan secara khusus umat Katolik Ayawasi yang setia mendukung warga Jemaat Ebenezer Ayawasi. Bukan hanya GKI, tetapi seluruh orang Kristen di Tanah Papua merayakan dan memperingati 166 tahun masuknya Injil di Tanah Papua. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan. Terima kasih untuk Bupati dan anak-anak Tuhan yang luar biasa mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKI Tanah Papua. Sementara itu, Bupati Maibrat Bernard Sagrim dalam sambutannya menegaskan hari ini kita menyelesaikan pembangunan gedung gereja baru dan diharapkan agar pembangunan iman warga jemaat pun menjadi lebih baik, sehingga dengan berdirinya bangunan ini dapat dimanfaatkan secara baik, yaitu dengan beribadah pada hari Minggu, dan dapat hadir mengikuti ibadah ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan, dan jangan biarkan gereja ini kosong. Tentunya saya kira kita sudah
Pemerintah Maibrat juga saat ini telah siap menganggarkan sejumlah dana untuk pembangunan beberapa gedung gereja, baik gereja Katolik maupun gereja GKI yang telah didata. Selaku pemerintah, kami akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan pembangunan gedung gereja, walaupun di tahun ini dengan dana yang terbatas, namun akan menjadi prioritas. Bupati Maibrat menambahkan bahwa agenda selanjutnya pemerintah Maibrat bertekad untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja Katolik Santo Yosef Ayawasi. Demikian juga disampaikan Uskup Manokwari Sorong yang diwakili oleh Pastor Paroki Santo Yosef Ayawasi, Pastor Markus Malar, menyampaikan salam dan profisiat kepada Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, bersama seluruh Ketua Klasis dan para pendeta serta jemaat yang hadir atas pelaksanaan peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Ebenezer Ayawasi Klasis Aifat. Saya mewakili uskup melanjutkan rajutan tali persaudaraan semesta yang sudah dirintis dan selalu dibuat oleh Paus Fransiskus, hendak membangun ekumenisme persaudaraan semesta di atas dasar hari Burung Cendrawasih, Burung Papua, warna indah melambangkan persaudaraan. Wakil Ketua Klasis Aifat Pendeta Siprianus Asem menegaskan, melalui peristiwa ini kami bersyukur atas pertolongan Tuhan sehingga pada tahun 2011 Klasis Aifat terbentuk membawahi 19 jemaat, dan jemaat ini adalah jemaat yang pertama kali tidak ada orang Kristen Protestan di sini dan dibangun melalui sejumlah pendidik yang mengabdi di wilayah ini. Kami bersyukur karena hari ini dapat terselesaikan pembangunan gedung gereja ini yang didorong oleh umat Katolik di tempat ini, yaitu menjadi kerjasama yang baik bersama Paroki Santo Yosef Ayawasi Kabupaten Maibrat. Kami berharap agar kerjasama ini terus dilakukan melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian untuk diwujud nyatakan dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kami. Melalui HUT 5 Februari yang ke-166 tahun GKI di Tanah Papua, maka kami bersyukur hari ini kami bisa meresmikan gedung gereja yang baru dibangun di Ayawasi dan didorong oleh umat Katolik melalui Paroki Santo Yosef Ayawasi. Kami bekerja sama. Kepala Distrik Aifat Utara Filipus Vanataf selaku tokoh masyarakat Aifat mengisahkan bahwa dirinya merasa bangga dengan berjalannya GKI di Tanah Papua di wilayah Distrik Aifat Utara kurang lebih selama 35 tahun. Dirinya selaku Ketua Koordinator Seksi Usaha Dana dalam Panitia Pembangunan Gedung Gereja GKI Ebenezer Ayawasi dan sebagai umat Katolik dan bersama umat Katolik lainnya sangat bangga karena dalam acara ini bisa dihadiri langsung oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Disampaikan juga bahwa mayoritas warga di wilayahnya adalah 95% beragama Katolik. Namun jemaat GKI adalah keluarga kami yang merupakan adik kami, sehingga apa yang dilakukan oleh jemaat GKI Ebenezer Ayawasi dan sebaliknya tetap mendapat dukungan penuh dari umat Katolik. Bersama seluruh umat Katolik di Paroki Santo Yosef Ayawasi ini merasa bangga dengan peristiwa tadi ini, di mana dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Sinode. Ini merupakan salah satu kebanggaan kami, saya sebagai kepala distrik dan seluruh masyarakat di Distrik Aifat Utara ini. Di akhir kegiatan digelar sebuah fragmen yang mengisahkan tentang masuknya Injil di Tanah Papua yang harus dilalui dengan tantangan yang begitu besar bagi penginjil yang masuk kala itu berhadapan dengan kekerasan dari masyarakat Papua yang belum mengenal Tuhan, karena masyarakat Papua yang belum mengenal terang Kristus. Namun Allah bertindak. Tatapan damai, tatapan sejahtera.